Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk derby dari wilayah Jawa Timur. Ada derby Suramadu ya, antara Persebaya Surabaya menghadapi Madura United. Lalu di wilayah Jawa Tengah ini ada derby juga antara PSIS Semarang dengan Persis Solo. Jadi sebelum saya membahas preview, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk kalian semua yang merayakan. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi di hari Rabu nanti ada Persebaya Surabaya lawan Madura United. Ini menurut saya akan menjadi pertandingan yang cukup seru. Ya, kenapa? Karena perform dari Persebaya Surabaya terakhir lawan Borneo FC itu peningkatannya cukup bagus ya dari pola permainan. Jadi menurut saya ini bukan laga yang mudah untuk Madura United mungkin bisa menciptakan kemenangan atau mencuri poin di kandang GBT ya, Gelora Bung Tomo. Nah, ini semoga untuk Persebaya Surabaya saat besok menghadapi Madura United, saya akan melihat dari masalah kreativitas serangan. Terakhir lawan Borneo cukup bagus, lalu strategi Coach Munster juga sudah mulai ya, sudah seperti cocok dengan para pemain. Saya jelas melihat kalau Coach Munster ini sudah semakin dalam ya, mendalami, mengerti kalau pemain Persebaya Surabaya ini cocoknya di posisi mana. Karena kemarin lawan Borneo FC itu banyak sekali ya seperti rotasi-rotasi pemain. Jadi ini bisa menjadi salah satu kode bagaimana Persebaya Surabaya menghadapi Madura United. Saya bilang ya tinggal konsisten seperti kemarin lawan Borneo FC. Ya, kemarin cukup bagus. Lalu untuk Madura United sejauh ini secara skema permainan nggak ada masalah ya. Saya cuma mengkritik di sektor belakang, terus masalah transisi juga. Nah, ini besok menghadapi Persebaya Surabaya. Jelas yang menjadi sorotan utama saya di masalah transisi karena Persebaya Surabaya di Coach Munster ini sudah mulai terlihat permainannya lebih ke permainan cepat ya. Jadi ini semoga untuk transisi sektor tengah Madura United sudah ada evaluasi dari Sousa. Kalau sektor belakang ini kembali lagi ke performnya under Cleverson, Farudin Arianto, atau mungkin ada nama Alek Vanjin, Kokoari, itu tinggal ke perform pemain ya, tinggal di transisinya semoga sudah ada evaluasi ya. Jadi di pertandingan besok hari Rabu untuk Persebaya Surabaya sebetulnya saya nggak terlalu banyak mengkritik ya, karena terakhir lawan Borneo bermain sangat luar biasa. Dari strateginya Munster, dari skema permainan Persebaya itu grafiknya benar-benar naik. Jadi besok bermain di kandang sendiri, tinggal pembuktian untuk Persebaya Surabaya ya. Jadi nggak terlalu banyak masukan, tapi nanti kita akan lihat di atas lapangan seperti apa untuk Persebaya. Lalu untuk Madura United saya juga nggak terlalu banyak masukan karena dari skema permainan memang Madura United lebih konsisten ya. Ini juga berbeda dengan Persebaya yang ya ada pelatih baru ya. Jadi skemanya sempat ada inkonsisten. Jadi untuk Madura United secara skema lebih konsisten, tapi tinggal ke masalah transisi untuk bertahan. Ya, ini yang saya ingin lihat untuk Madura United besok bertandang ke markas GBT. Ya, serangan balik akan menjadi salah satu kelemahan dari Madura United. Lalu bola possession dari Madura United apakah akan menjadi kelemahan dari Persebaya? Nah, ini yang seru nih dari dua skema yang berbeda. Ya, jadi nanti kita ketemu di hari Rabu untuk membahas jalannya pertandingan antara Persebaya Surabaya dengan Madura United ya. Good luck untuk kedua tim. Lalu setelah itu ada PSIS Semarang dengan Persis Solo. Ini derby dari wilayah Jawa Tengah. Sampai saat ini ya, saya membuat video di hari Senin jam 7:30 malam. Saya belum mendapatkan info yang jelas akan bertanding di stadion mana. Karena dari panpelnya PSIS sudah sempat mengirimkan ke berbagai stadion, tapi kabarnya belum ada informasi yang jelas ya untuk PSIS Semarang bisa menggelar pertandingan lawan Persis. Jadi sebetulnya ini sudah ada hal yang memang negatif ya, yang harus diterima dari skuadnya PSIS, karena sampai saat ini belum tahu akan bermain di mana. Dan sekarang sudah H-2 ya. Kalau sampai hari ini belum ada informasi, maka dari itu akan H-1. Nah, ini jelas akan menjadi faktor yang membuat PSIS Semarang dari segi stamina akan terkuras kalau misalkan tiba-tiba harus bermain di luar dari Semarang atau jaraknya cukup jauh ya. Jadi untuk PSIS Semarang kenapa saya ingin membahas sedikit untuk masalah belum ada kejelasan dari stadion, karena untuk saat ini PSIS Semarang yang sedang saya kawal adalah di masalah mental. Jadi dengan saat ini ya PSIS Semarang berada di peringkat keempat, terakhir kemarin kalah ya PSIS ketemu Bali United. Tentu kan dari mental saya berharap tidak ada
mental yang ngedown ya. Besok lawan Persis Solo juga bermain sebagai di kandang sendiri. Lalu derby pastinya kan secara mental harusnya bisa naik, nggak ada masalah. Nah, tapi dengan adanya kondisi belum ditemukannya stadion untuk menggelar pertandingan, saya berharap para pemain bisa tetap nggak terganggu dari segi mental. Lalu stamina juga pastinya saya ingin melihat kalau nanti bermain di stadion mana, ya saya ingin lihat dari segi stamina. Karena saya bilang ini akan sangat berpengaruh kepada PSIS Semarang ya dari komposisi pemain. Tapi ya kalau misalkan nanti ditunda ya, karena kalau nggak salah manajemen PSIS sudah melakukan ke PT LIB ya, kalau nggak salah ingin ada penundaan. Ya kalau misalkan diterima ya mungkin ada ganti hari lain. Tapi kalau misalkan nggak diterima kan mau nggak mau persiapan PSIS Semarang sangat singkat ya. Jadi yang saya ingin lihat untuk PSIS Semarang ya dari masalah tekanan semoga tetap bisa fight lawan Persis Solo. Lalu dari segi stamina saya juga ingin lihat besok ya menghadapi Persis Solo bermain di mana, yaitu staminanya akan seperti apa ya. Jadi ini tergantung dari jarak stadion dari kota Semarang ini jauh enggak. Sedangkan untuk Persis Solo sebetulnya dari perform ini sedang bagus-bagusnya. Terakhir lawan Barito Putra ya, saya bilang Persis Solo bermain cukup bagus ya, gak gampang menghadapi Barito karena kemarin ya, sempat ya Barito Putra terus memberikan ancaman, tapi akhirnya Persis Solo tetap bisa membungkus 3 poin di kandang sendiri. Jadi untuk masalah skema permainan dari Persis Solo ini sudah mulai konsisten ya, dibawa dari Coach Milo. Jadi untuk bertamu ke kandang PSIS saya bilang harusnya Persis Solo nggak ada masalah ya. Dari mental pastinya tetap aman karena dari hasil-hasil sebelumnya juga Persis Solo cukup bagus ya, hanya kalah sekali lawan Bali United, sisanya 2 kemenangan beruntun. Jadi dari segi mental pastinya aman, nggak ada masalah. Tinggal ya kita menunggu nih pertandingannya diselenggarakan di mana ya. Tapi untuk Persis Solo menghadapi PSIS saya kira nggak ada masalah. Modal dari komposisi pemain, dari segi tekanan, dari segi mental ini sudah cukup bagus untuk Persis Solo ya. Ini sudah modal yang cukup bagus untuk menghadapi PSIS Semarang. Tinggal di PSIS Semarangnya ya, dari segi tekanan, dari segi fisik ya, stamina, lalu apakah dari panpel PSIS Semarang sudah bisa secara cepat menemukan stadion untuk bertanding. Nah ini saya kira di PSIS Semarangnya yang mungkin modalnya nggak terlalu seimbang dengan Persis Solo gitu ya. Tapi ya kita doakan semoga secepatnya panpel bisa memberikan informasi kepada kita, karena ya mungkin di pertandingan ini juga bisa dihadiri oleh supporter PSIS gitu kan untuk mendukung, karena jelas PSIS Semarang sangat perlu ya dukungan dari kalian semua untuk menjaga asa bertahan di 4 besar ya. Jadi nanti kita ketemu aja di hari Kamis untuk membahas kira-kira jalannya pertandingan dari Derby Jawa Tengah seperti apa ya. Jadi good luck untuk kedua tim, semoga tim kebanggaan kalian bisa memperoleh hasil yang positif ya. Jadi ini aja 2 pertandingan ya, semuanya derby yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.